Kenapa gue bisa dikasih kesempatan dengan beragam dosa yang ada, terus gue dikasih waktu untuk curhat di depan Masjid Nabawi. Itu sih yang bikin gue hancur. Ya sebagai manusia, lu bersyukur dan lu merasa bersalah sama Tuhan lah. Apa yang udah kita berikan gitu, sampai Allah bisa baik sama gue gitu, ngundang jadi tamunya gitu. Hal kedua yang buat gue sedih adalah gue teringat kita atau gue itu biasa aja sama Nabi Muhammad. Bahkan gue memberi nama Muhammad di anak kedua gue hanya sekedar yang penting ada nama Muhammadnya. Tapi gue gak tahu esensinya siapa itu Nabi Muhammad. Sebesar apa beliau, sehebat apa, sewangi apa, seindah apa. Sampai di sana gue dibuka semuanya tentang bagaimana Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan. Ketika gue lagi nanya gitu, ya Allah Nabi Muhammad siapa sih? Abis itu ada orang, syahdunya takbir menggema, menelusup ke dalam relung yang khusyuk, menyalakan pelita bagi jiwa yang rindu akan terangnya takwa. Sejenak menundukkan pandangan membumi, melenyapkan segala keangkuhan. Semangat memberi semangat berkasih sayang, menguatkan iman, menandakan penghambaan. Ayo Bapak Ibu, pintu udah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johnny yes papa, apa kabar semua? Gas dan garis keras. Di episode kali ini Bang Johnny mau bercerita tentang bagaimana pengalaman dan juga beragam mukjizat yang terjadi pada perjalanan spiritual saya beserta istri beribadah umroh 2022. Jadi buat kalian yang masih ingin menyaksikan betapa serunya, betapa ajaibnya kisah-kisah yang terjadi selama di Saudi Arabia, di subscribe dulu, di like dulu, dan kalian boleh komen aminin. Siapa tahu kalian bisa diundang juga menjadi tamu Allah. Saksikan terus. Assalamualaikum. Jadi John, kalau kita bicara perjalanan spiritual atau ziarah atau beribadah umroh maupun haji, ini kita pertama yang harus kita tanamkan di benak kita adalah undangan lebih penting daripada uang. Undangan tuh maksudnya panggilan dari Allah untuk kita ke tanah suci gitu ya John. Jadi ada seorang teman yang memiliki penghasilan lebih dari 100 juta sebulan. Hingga detik ini belum juga diundang-undang. Padahal kalau dihitung-hitung ekonomi, uangnya itu sudah bisa, penghasilan dia tiap bulan itu sudah bisa membiayai keberangkatan umrohnya dia beserta istri dan juga anaknya. Tapi kalau memang yang namanya belum diundang, ya nggak akan datang. Jadi gue mau bercerita sedikit John. Jadi sekitar 5 tahun lalu gue mulai berpikir untuk beribadah umroh lah beserta istri gue. Jadi kayak kita pengen honeymoon, tapi honeymoonnya tuh yang kayak orang bener gitu, umroh. Nabung lah John ceritanya, nabung. Dan tabungan kita sudah cukup untuk beribadah umroh. Tapi singkat cerita John, sekitar tahun 4 tahun 3 tahun yang lalu, itu uang yang sudah dikumpulkan untuk umroh itu dengan tololnya gua belikan mobil tua Toyota Crown tahun 80-an beserta gua turunin semua mesinnya dengan pikiran saat itu duit masih bisa dicari lah ya kan. Dan sampai detik ini duit itu nggak balik. Jadi duit tabungan gua umroh untuk istri gua pakai beli mobil tua. Sampai detik ini gua nggak berangkat umroh ya kan. Nah kita balik lagi ke cerita tadi. Bagaimana kalau kita bicara soal undangan John. Ada juga ART-nya atau asisten rumah tangganya adik gua yang bisa dibilang tinggal dan hidup dalam kondisi ekonomi yang ngepas lah John ya kan. Ternyata dia sudah haji dan umroh 4 kali. Jadi ini balik lagi nih soal bagaimana kalau memang udah diundang, lu punya duit gak punya duit udah pasti hadir di Mekah atau Madinah. Begitu juga dengan di segmen satu ini gue pengen cerita John. Jadi bagaimana keajaiban-keajaiban itu datang John. Mungkin gue ini satu di antara banyak orang yang
entah mengapa tidak bisa berjuang menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi ini, John. Jadi kondisi ekonomi gue itu cukup sangat terpukul lah. Begitu juga dengan kondisi bisnis, kondisi usaha yang memang belum ditemukan aja nih kliknya atau survive-nya di era pandemi ini. Tapi ya itu tadi balik lagi soal undangan. Jadi gua nggak tahu kenapa John ya, yang lebih alim banyak. Gua dibilang alim juga nggak juga. Dibilang baik nggak juga. Dibilang manusia yang amanah nggak juga. Tapi kenapa mukjizat itu memilih gua untuk bisa berangkat gitu. Jadi dari situ gua meyakini kalau memang udah diundang sama Allah itu, lu nggak bisa berkilah gitu. Jadi yang udah pasti berangkat. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan John, bahwasannya kalau kalian yakin, kalian berdoa, kalian baik menjadi manusia gitu ya. Kalau sudah ada waktunya, sudah dipanggil sama Allah, gak usah khawatir John. Keajaiban mengenai bagaimana caranya kita berangkat umroh, tiba-tiba lo ada di depan Ka'bah aja. Kalau udah dapet undangan, gak bisa lari kemana-mana. Begitu juga buat kalian teman-teman yang memiliki kondisi ekonomi yang mampu dan layak, segerakanlah karena undangan itu selain diberikan oleh Allah, Allah juga mungkin dia juga ngelihat niat dari umatnya atau manusianya. Kalau memang nggak punya niat sama sekali untuk beribadah ya mungkin nggak dikasih juga. Jadi ini menjadi refleksi buat kita bersama kalau kita berdoalah supaya undangan itu datang gitu John, ya kan? Nggak pernah berpikir lah gue akhirnya bisa berangkat umroh beserta istri gue gitu ya, berdua dengan beragam fasilitas dan juga kenikmatan dalam beribadah gitu John. Jadi nggak pernah mikir gue bisa sholat depan Ka'bah yang udah mungkin 30 tahun lebih kita sholat madep Ka'bah, tapi kita cuma lihat Ka'bah tuh di kalender sama di YouTube. Nah, gue bisa merasakan energinya, merindingnya, keajaibannya. Lu sholat depan Ka'bah yang selama 30 tahun lu ngadep situ gitu, dan sekarang lu sholat di depannya gitu. Jadi percaya aja John, kalau memang lu baik, lu nabung, lu berikhtiar gitu ya, pasti Allah akan undang kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di segmen 1 ini gue ingin menguatkan hati kalian, niat kalian, mintalah untuk diundang gitu, karena menjadi tamu Allah di Arab Saudi itu, wah, gue bisa cerita banyak di episode kali ini John. Tertidurku di dalam dekapan mati dan tak terasa, dan waktu pun kan terus berjalan, ku masih terdiam. Sekarang kita bicara soal keajaiban John. Keajaiban pertama dari gua pribadi gitu ya, akhirnya bisa ada di tanah suci gitu ya. Jadi ceritanya ini bermula ketika gua kembali lagi menjalin hubungan dengan Uban Jaya Motor. Itu adalah bengkel mobil di mana gua dan Uban ini sudah bermain bersama, berteman itu mungkin udah 20 tahun lebih. Dari dia mulai dari nol hingga dia kini sukses banget gitu. Sampai akhirnya sekarang kita juga dipercaya ngurusin bengkelnya lah, dalam hal manajemen bengkelnya yang semakin membesar itu. Nah, singkat cerita, Uban itu punya istri yang namanya adalah Wina Natalia. Biasa gue manggil Teh Wina karena memang hubungan kita ini sudah seperti kakak beradik. Karena sudah 20 tahun dari anaknya Uban masih kecil gue ajarin main bola, sampai sekarang anaknya sudah besar dan kuliah di luar negeri semua. Nah, salah satu anaknya Uban itu kuliah di Jerman, dapat beasiswa atau apa gue nggak tahu, lupa. Dia kuliah di Jerman sana, dan Teh Wina itu nanya ke gue, Om, September ada kosong nggak? Gue bilang saya belum ada jadwal nih, kenapa gitu? Ke Jerman yuk. Awalnya dia ngajak gue ke Jerman untuk nemuin anaknya, tapi di 7 detik kemudian dia merubah itu semua. Nah, inilah keajaiban dan mukjizat pertama John. Teh Wina itu ngomong, Om jangan ke Jerman deh, kan semenjak Om Apang pegang bengkel jadi berkembang. Gimana kalau kita mengucap syukur ke Allah? Gue bilang dengan cara apa? Kita umroh aja yuk. Di situ John, ini gue jujur John ya, gue itu udah sering diajakin orang umroh
Jadi ajakan Teh Wina ini mungkin ajakan kesekian yang dimana ajakan-ajakan sebelumnya itu selalu gue tolak. Dan mungkin hampir dari kita semua kalau diajakin umroh orang pasti jawabannya nggak yakin iya. Karena ada banyak faktor. Bisa faktor gengsi, bisa faktor ekonomi, bisa faktor belum siap dan lain sebagainya. Tapi di situ gue menolak saat itu. Saya ntar aja deh kalau umroh. Di situ saya melihat orang sebaik Teh Wina dan Uban tiba-tiba masuk. Dia bilang, Om Apa nggak mau diajak umroh. Saat itu gue melihat ada sedikit rasa kecewa dari Teh Wina dan juga Uban. Kenapa nggak mau? Lo udah gue bayarin gitu. Dari situ gue langsung berpikir ya mungkin ini undangan buat gue nih John. Nah gue mikir, gue cuman kalut mikir gini. Kalau diajakin umroh pasti dibayarin tiket, travel dan lain sebagainya. Tapi gimana gue hidup di sana, makan apa? Terus gue di sana mau jajan apa? Terus gue udah pengen ngajak istri gue, tapi gimana gue bayarin istri gue? Tapi di situ dia bercerita John, bahwasannya ketika gue menolak itu, Teh Wina itu sampai nangis. Dia cerita, Om, dulu saya pernah hidup sebelangsak-belangsaknya manusia gitu. Hidup saya sangat susah dan saya pernah juga diumrohin orang. Jadi saat itu Uban dan Teh Wina ternyata pertama kali umroh itu juga diajak orang. Dan ketika itu Uban sebagai laki-laki suaminya itu menolak karena berpikir bisnis gue di Jakarta gimana bengkel. Udah gitu kita nggak punya uang, bagaimana kita makan di sana. Kurang lebih pikiran itu sama apa yang ada di otak gue saat ditawarin umroh itu. Tapi Teh Wina minta doa sama Allah supaya Uban dibukakan dan akhirnya singkat cerita Uban itu berangkat ke Mekah beserta istrinya, dibayarin oleh seorang malaikat ibu-ibu tua ini. Dan di Arab itu dia berjanji agar bisa segera melunasi hutangnya karena kata ibunya itu yang bayarin mereka berdua, kalau kamu gengsi saya bayarin, kamu boleh ganti. Di sana Uban berdoa, ya Allah lunasin utang umroh saya dan undang saya kembali beserta keluarga. Nggak lama John, doanya dijabah. Berapa bulan kemudian Uban berhasil melunasi hutang si umroh itu. Tapi luar biasanya ketika mau dibayar, ibu-ibu itu bilang, nggak usah bayar ke saya, kamu bayar ke orang. Artinya si malaikat ibu baik ini mengajarkan Uban untuk membalas kebaikan ibu ini dengan mengumrohkan orang lain. Dan terbukti sampai detik ini Teh Wina dan Uban itu sudah banyak sekali mengumrohkan orang. Nah itulah keajaiban pertama. Di situ gue mulai berpikir, gue yang sholat juga belang bentong, baca Al-Quran masih gagap ya kan, terus nggak baik-baik amat. Kenapa gue dipilih oleh Teh Wina untuk diumrohkan gitu. Jadi ini mukjizat dan rezeki paling indah dari Allah yang gue pernah terima John. Tanah suci itu begitu magis gitu ya, ternyata benar. Sangat kuat. Nangis mulu tiap hari ya? Iya, pokoknya kita beribadah terus. Pokoknya yang udah pernah kesini pasti mau balik lagi. Insya Allah ya. Udah pasti. Doain nih saya bisa balik lagi. Bisa biar bawa anaknya semua nih. Bawa anak istri, ngajak teman Iya. ya. Nih makasih banyak saya dibayarin nih Pak Uban. Iya sama-sama gitu. Semoga Kita cuma jalannya doang, kita bukannya ini. Cuma yang ini dari atas kita cuma lantaran. saya doain pokoknya bisa terus berbuat baik ya. Amin. Ya kita kan sering kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan Berangkatin orang terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saya sangat terinspirasi John. Jadi saya nggak pernah mikir ya bisa ke tanah suci tanpa uang sepeser pun, dikit doang. Tapi paling nggak ini bisa membuat kalian terinspirasi John, bahwasannya beribadah itu yang penting niat aja. Kalau udah diundang pasti jalan. Akhirnya gue putuskan gue oke Teh, tapi gue pengen ajak istri gue. Berapa biaya umrohnya? Karena saat itu John, gue punya keyakinan ada invoice pekerjaan dari Kementerian PUPR yang akan cair. Jadi pikiran gue dapat cuan dari Kementerian PUPR, gue bisa bayar istri gue. Tapi sampai H-1 Kementerian PUPR nggak kunjung bayar. Sedangkan koper buat istri gue dan gue sudah dikirim. Artinya gue punya hutang senilai biaya travel umroh satu orang untuk istri gue yang harus gue bayar. Tapi itu gue anggap sebagai mukjizat. Gimana tiba-tiba Teh Wina punya rezeki berlebih, dia bilang istrinya saya bayarin dulu, nanti kalau ada duit baru diganti. Dan di situ lagi gue mikir ya, wah undangan dari Allah tuh konkret John. Caranya ajaib. Gue nggak minta,
gue nggak pernah berdoa gue diundang umroh. Gue cuman pengen umroh tuh, gue pengen karena itu bagian dari sunnah atau bahkan menurut gue sih wajib harusnya umroh tuh, karena umroh itu bisa merubah orang dalam banyak hal gitu. Gue nggak pernah minta, tapi gue dikasih, gue diundang, gue diajak melalui rezekinya Uban dan juga Teh Wina. Dan inilah yang gue bilang ke kalian, kalian harus berpikir positif kalau akan banyak rahasia dari Tuhan ke kita kalau kita memang berbuat baik-baik saja gitu John. Intinya sebenarnya di segmen ini gue pengen melihat banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan kasih ke setiap umatnya lah. Ada yang orang dulu hidup susah tiba-tiba dia jadi OKB kaya baru. Ada juga orang yang kaya banget tiba-tiba dalam sekejap hidupnya bisa berubah. Pesannya adalah rahasia Tuhan itu harusnya menjadi refleksi umat manusia yang lain gitu. Jangan dijadikan ada orang temen lo sukses kaya, lo sirik dan dengki ke dia. Ada orang yang dapat rezekinya banyak, lu sirik dan dengki dengan dia. Kalau gue bilang, gue gak pernah seperti itu. Dan jangan pernah ngelihat orang yang sukses itu jadi musuh gitu ya. Ya gak harusnya lu positive thinking ya. Suatu saat lu dikasih juga sama Allah, dikasih kepercayaan. Gak harus dalam hal ekonomi tentunya ya kan. Lu punya anak sehat, lu punya istri yang baik, itu kan juga rezeki. Jadi apapun itu syukuri aja gitu John. Dan perihal undangan ini sudah gue buktikan John, ya dengan uang yang tidak ada, gue beserta istri bisa sholat depan Ka'bah. Jadi percayalah, jangan pernah iri dan dengki sama orang lain, tapi yakin sama Allah, kalau udah diundang, lu pasti akan datang. Yang kau berikan, sedih, hening dan hampa, cahaya kecil yang bersemayam beriku tujuan. Dan ku ingin meninggalkan tiraiku yang berkilau, dan ku ingin merasuki ciptaannya. Berpikir positif, minta terus lu sama Allah, karena lu minta sama siapa lagi John? Lu minta, ya Allah kasih gue rezeki, gue mau umroh gitu. Umroh tuh tujuannya beda-beda. Orang tuh ada yang umroh pengen kaya, ada yang umroh pengen hidup tenang, ada yang umroh pengen hidup sehat, ada juga umroh yang pengen segera naik haji, macem-macem. Simpan aja dalam hati kita, lu ngadu, lu minta di sana gitu. Dan gue udah buktiin John, mukjizat atau keajaiban itu bekerja secara ajaib John. Gue dan istri bisa membuktikan gue ada di Mekah tanpa harus punya uang. Dan kenapa gue share, gue begitu bangganya bisa ke Tanah Suci dibayarin orang. Tentunya ini untuk bisa kita menginspirasi atau memotivasi agar kalau punya rezeki lu bayarin orang lain umroh. Atau lu punya rezeki ya lu segera umroh. Atau lebih bagusnya lagi, lo rindu jadi tamu Allah supaya lo bisa banyak membantu banyak orang. Itu mengapa gue gak malu atau gue sangat bangga ketika gue dibayarin orang. Karena di situ lo juga harus bisa berjanji kalau lo udah dibantuin orang, lo harus bantuin orang. Nah singkat cerita kita lanjut ke segmen berikutnya, di mana ketika hari H kita harus berangkat nih John. Kalau kita bicara Indonesia, umroh itu harus melalui travel. Beda hal dengan teman-teman kita yang ada di Amerika, di Afrika Selatan, di India mungkin, yang bisa umroh secara pribadi. Mungkin Indonesia juga bisa ya dengan cara backpacker dan lain sebagainya. Tapi kan kebanyakan kita umroh itu harus menggunakan travel gitu John. Nah pengalaman gua ya, travel tuh more important than anything gitu loh. Ketika lo bicara umroh, lo bukan saja lo mau bakal jadi tamu Allah gitu ya. Tapi travel sebagai organisasi yang akan ngebantu kita dalam kita beribadah. Gue melihat pentingnya travel, pentingnya profesionalisme travel, pentingnya SDM travel dalam membimbing kita semua yang sedang beribadah. Jadi lu pastikan banyak sekali pilihan travel, apalagi kemarin sempat ada insiden travel umroh yang nakal gitu ya. Tapi pastikan sebelum umroh lu pastikan jangan berdasarkan referensi orang. Maksud gue referensi orang yang tidak lo begitu kenal ya, karena referensi itu, testimoni itu bisa dikemas, di-create, dibikin semenarik mungkin sehingga kita bisa tertipu.
Tapi pentingnya pemilihan paket umroh itu bisa didasari dengan ini, John. Contohnya, kalau bisa umroh itu ada banyak paket kan. Nah, kita tuh pilih yang ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Jadi ada dua karakter yang berbeda nih antara Madinah dan juga Mekah. Kalau kita lihat kisah Rasulullah gitu ya, kenapa dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu alasannya adalah ingin mencari ketenangan. Dan itu benar-benar exactly lo rasakan, John. Ketika gue baru mendarat di di Madinah, itu yang lo rasakan kedamaian. Lo gak mikir utang, lo gak mikir kerjaan, lo gak mikir Indonesia. Yang lo pikirin adalah indahnya doa, beribadah, sholat di Masjid Nabawi. Itu indah, gak ada pikiran, John. Jadi kalau kita ke Madinah duluan, badan lo agak kaget, John. Ya kan? Karena salah satu travel itu ada paket biar murah, itu biasanya mereka harus transit dulu. Dari Jakarta bisa ke Abu Dhabi dulu, ya kan? Dari Abu Dhabi baru lo ke Mekah. Dan itu takes time. Beda sama travel yang harganya sedikit lebih mahal, lu biasanya direct flight dari Jakarta ke Jeddah. Nah, dari Jeddah ke Madinah itu perjalanannya itu sekitar 8-7 jam, ya kan? Fisik lu benar-benar dikuras, John. Tapi ketika lu masuk Masjid Nabawi, John, itu luar biasa. Tapi nanti gue ceritain tentang itu. Gue lagi cerita tentang bagaimana harusnya lu memilih travel tuh kalau bisa Mekah dulu baru Madinah. Karena ibadah intinya itu ada di Mekah dan itu capeknya setengah mati. Baru setelah badan lo capek di Mekah, baru lo ke Madinah. Jadi ikutin caranya Nabi gitu. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau gue kembali kemarin, ke Madinah dulu santai pikiran gue. Oh, ibadah di Arab enak banget ya Allah. Gue bilang sholat santai, ibadah santai. Lu bisa nangis tiap hari. Tapi ketika badan lu udah mulai capek, lu besok harus ke Mekah, naik bus 7 jam lagi. Ketika sampai Mekah, itu ambience-nya berbeda, Johnny. Semua serba cepat, semua sibuk, semua gerabak-gerubuk, semua empet-empetan, semua mepet-mepetan. Berat ibadah di Mekah itu. Jadi kalau bisa, kenapa gue bilang enaknya ke Mekah dulu. Badan lu udah capek, udah pusing di Mekah, baru lu ibadah santai di Madinah gitu loh. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kalian kalau besok milih travel. Yang kedua itu adalah pilihlah travel yang sekiranya bisa ngebuat lo nyaman beribadah. Karena beribadah itu kalau nggak nyaman, nggak akan nyampe, John. Badan lo capek, otak lo kesel. Dan lo bangun tidur itu kalau di Arab itu cuman buat syarat aja, John. Karena manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita beribadah ke masjid. Di Islam itu sholat ada 5 kali, John. Ya kan, sholat wajib ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di tengah-tengahnya sholat 5 waktu itu ada sunah-sunahnya. Ada pagi itu ada sholat duha dan lain sebagainya. Malam juga ada sholat tahajud. Jadi lu bener-bener di hotel tuh paling banter 2 jam. Jadi kalau lu dapet travel yang gak bikin lu nyaman beribadah, lu akan failed ibadahnya gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih, John, travel itu bayar mahal gak apa-apa deh. Sehingga mereka bisa mengayomi ketika kita kebingungan di Saudi Arabia. Itu bisa nolong lo beribadah. Berikutnya, cari travel juga, John, yang menawarkan paket itu dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekahnya itu menggunakan kereta cepat. Jadi di Arab itu sudah ada kereta cepat, itu cuma memakan waktu 2 jam. Sedangkan kalau lo mau naik bus itu sekitar 6 jam sampai 8 jam. Hargai fisik kita yang sudah melemah ini, John. Jadi ketika lo dapat travel yang menawarkan nanti dari Mekah ke Madinah naik kereta cepat lo ambil, memang lebih mahal gitu. Dan yang pasti lagi, John, gue juga dapat insight bagus nih ketika istri gue kemarin mengirimkan gue flyer gitu ya, umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah atau juga dengan Ustadz Nurul Zikri ya. Lo ambil, John. Lo ibadah sama orang-orang yang bisa lo percaya, bisa menenangkan lo ibadah. Lo ambil, John. Mau harganya lebih mahal, lo ambil. Karena ketika lo ibadah dengan orang-orang seperti itu, energi positif dan kesolehannya itu akan tertransfer ke lo. Masukan buat kita semua kalau ibadah itu perlu arahan. Karena tidak semua manusia itu mengerti apa itu multazam. Tidak semua orang mengerti apa itu raudah. Tidak semua orang itu mengerti Hajar Aswad. Nah ketika kita sampai Arab pelangap plongo karena nggak ada arahan, itu mengurangi kehikmatan kita dari beribadah. Jadi kalau saran gua, ada paket-paket yang ngebawa ustadz-ustadz yang keren, lo ikut, John.
Dan syukur-syukurnya lagi kalau lu punya rezeki, lu ke umroh itu di bulan-bulan yang di Saudi Arabianya itu agak adem ya kan, di bulan-bulan yang musim dingin di sana. Jadi lu ibadahnya juga tidak terganggu dengan panasnya cuaca gitu John. Jadi itu salah satu tips dari gua perihal travel, bagaimana pentingnya lu memilih travel yang bisa mengayomi dan juga menasehati dan membimbing lo dalam beribadah. Banyak sekali travel bagus di luar sana, banyak sekali travel amanah di luar sana yang bisa kalian percayakan untuk menjadi wadah kalian dalam beribadah gitu John. Berikutnya John ya, kita akan berbicara ini soal banyak yang bilang di Arab itu bersiaplah akan cobaan dan mukjizat. Karena salah satu alasan gue menolak ke Arab saat ditawarin Teh Wina itu, katanya itu semua dosa-dosa lu di Jakarta dibales tuntas John. Jadi gue cukup takut lah. Ya kita kan sebagai pendosa ya kan. Jadi lu ketika ke Arab lu takut gue kena apa di sana ya kan. Gue dikutuk apa gitu loh. Tapi Teh Wina bilang satu hal. Uban juga bilang satu hal. Udah lu positive thinking aja. Lu bukan orang jahat. Dan sampai sana itu gue jadikan kayak top of my mindset gitu ya. Gue berpikir positif. Gue yakin Allah itu maha pengampun John. Jadi hal pertama yang gue lakukan ketika gue tiba di Madinah, itu gue ke Masjid Nabawi, itu sekitar pukul 4 dan memang bener panasnya setengah kiamat itu John. Cuacanya itu sekitar 39 atau 43 derajat gue lupa ya. Sorenya aja anget. Itu pertama gue langsung sholat sunnah tobat. Ajan. Jadi pertama kali gue langsung sholat tobat John. Gue mohon ampun ya Allah kalau gue di Indonesia pernah menzolimi orang, gue pernah berbuat salah sama orang. Gue punya dosa-dosa saat gue muda dulu, gue minta ampun lah, sholat tobat. Karena katanya kalau lo bersungguh-sungguh dalam sholat tobat itu insya Allah diampunin. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan juga maha pengampun salah satunya. Jadi kalau bisa lu sampai sana lu sholat taubat dulu, lu minta ampun, lu berdoa supaya ibadah lu dimudahkan dan juga diterima gitu loh. Cobaan lain memang banyak sekali John, tapi gua alhamdulillah ya, gua nggak terlalu banyak dicoba lah. Cobaan gua tuh ini John, jadi gue ini salah satu pendosa yang agak males sholat Jumat kalau di Indonesia. Jadi hari Kamis itu di Madinah itu gue cuman berpikir dalam hati ya. Di Mekah waktu itu gue berpikir ya. Buset dah. Gue di Jakarta aja gue mager banget sholat Jumat karena panas kan. Apalagi sholat Jumat di sini ya. Dan benar John. Hari Jumat dari subuh sampai maghrib gue dalam selimut. Gue sakit. Sakit gue John. Nggak bisa gerak, gue nggak bisa sholat juga nggak bisa. Jadi cobaan gue itu. Hari Jumat gue gak ngerasain sholat Jumat di depan Ka'bah. Gue sedih banget ya. Tapi mungkin itu bagian dari penebusan dosa. Sakit gue. Sakit, pala gue mau pecah. Udara Arab yang panas. Gue ngerasa kedinginan. Gue kedinginan dalam selimut. AC hotel gue matiin. Gue masih kedinginan dan gue gak bisa tidur. Jadi kalau kita sakit kan kita pengen tidur supaya bangun-bangun sembuh. Gue gak sembuh-sembuh hari Jumat. Jadi berhati-hatilah hidup John, karena di Islam itu agama yang paling sempurna dengan jutaan aturan yang akan ngebuat manusia itu melakukan hal demi hal itu dengan baik. Salah satu kewajiban umat pria itu kan sholat Jumat dan tobat gue dah, tobat sholat Jumat. Dan cobaan gue lain tuh John adalah datang dari manusia lain. Sejujurnya gue kurang suka sama orang Indonesia. Dimanapun berada tuh gue kurang respect sama orang Indonesia tuh karena banyak hal. Gue gak terlalu suka sama orang Indonesia tuh karena mereka males antri, mereka buang sampah sembarangan, dan mereka merokok sembarangan. Selama di Arab 10 hari John, ya Allah cobaan gue ketemu orang-orang kayak gitu semua. Di lift gak mau antri, buang sampah sembarangan, ngerokok, buang puntung sembarangan. That's Indonesian. Dan cobaan gue adalah
diperlihatkan langsung depan muka gue orang-orang seperti itu. Dan dalam hati gue mau ngutuk tapi gue lagi di Arab. Gue mau maki-maki gue lagi di Arab. Cobaan gue. Jadi berpikir positif memang harus banget John ketika di Arab. Jadi ya ini gak semua orang Indonesia ya. Tapi most of them itu seperti itu. Karena umroh itu mempertemukan banyak sekali orang Indonesia dari berbagai macam daerah yang ketemu lift juga mungkin baru sekali dalam hidupnya. Gue di sana itu ketemu kakek-kakek yang muter-muter hotel. Gue tanya, Bapak mau ngapain? Saya mau sholat di bawah di masjid. Ya silakan Pak, saya nggak tahu cara turunnya. Ada orang Indonesia seperti itu dan gue menemani Bapak itu. Nggak tahu kenapa. Cobaan gue nggak suka sama orang Indonesia. Di sana gue diketemukan langsung sama orang Indonesia seperti itu John. Jadi gue juga ketemu ya di rombongan travel itu yang di Arab Saudi itu semua watak asli manusia itu kelihatan. Jadi ada teman gue pernah bilang, kalau lu bisa menjadi keluarga, lu bisa menjadi sahabat dengan orang yang ketika safar atau dalam perjalanan, lu bisa berteman baik, berkomunikasi dengan baik. Dan itu benar adanya John. Jadi ketika lu safar lebih dari 3 hari, kalau watak-watak aslinya keluar dan lu gak bisa terima, lu gak akan bisa jadi teman baik. Dan disitulah watak manusia asli sesungguhnya keluar John. Jadi gue gak tahu kenapa ya. Jadi gue cuman bertekad dan gue pengen selama di Arab itu gue ngebantu lansia ceritanya nih John. Karena apa? Ketika gue melaksanakan ibadah umroh itu sa'i itu. Lu harus jalan 7 kali putaran dan tawaf 7 kali putaran. Usia gue tuh masih 30 tengah-tengah lah. Itu capeknya bukan main John. Capek. Gue cuman mikir gimana orang kalau udah tua, ya kan? Di situ gue bertekad gue mau nolongin orang tua dan kesempatan itu selalu ada. Jadi hampir selama gue di Arab itu gue nolongin orang tua. Termasuk ada salah satu anggota travel kita itu orang tua yang sudah tidak bisa jalan lagi. Akhirnya gue melihat istri gue begitu tulus nolongin. Terus gue mikir kok istri gue nolongin gue enggak. Akhirnya gue tolongin lah nenek itu dengan cara gue sewakan kursi roda. Marah ke gue. Bapak ngapain ngurusin orang? Bapak urusin sendiri karena ini ibadah Bapak. Wah di situ gue mikir ya, wah udah ada gilanya nih manusia nih. Lu bisa mikirin diri lu sendiri, tapi ada saudara lu ya yang nggak bisa ibadah umroh, udah sampai Arab nggak bisa keliling Ka'bah. Gila lu. Cobaan lagi John. Jadi tapi gue nggak tahu. Gue begitu senang, gue begitu ikhlas nolong itu nenek-nenek. Dan gak cuma satu nenek-nenek, gak cuma satu kakek-kakek yang gue tolongin. Hampir tiap hari gue seneng aja. Ada nenek-nenek pakai kursi roda, gue berusaha bantu walaupun gue pernah ditabok sama orang Sri Lanka karena gue bantuin kursi rodanya. Jadi itu terjadi John. Watak asli manusia tuh semua kelihatan egoisnya, kelihatan gak mau mengalahnya. Esensi lu pakai baju ihram tuh apa sih? Lu kan sama-sama manusia, sama-sama terlahir kembali, sama-sama makan nasi. Gak ada bedanya lu dibanding di hadapan Tuhan gitu. Lu mau bawa jabatan, lu mau bawa status buat apa John? Jadi kalau gue lihat di sana, jadilah manusia normal aja gitu. Ya, antri lo antri, muterin tawaf gitu. Jadi enggak. Yang gue lihat di sana itu semua watak asli manusia itu keluar. Dan itu nyebelin sih John. Jadi memang di Arab itu kita dituntut untuk bisa menahan diri sebenarnya. Ketika kita berhasil menahan diri, insya Allah udah enak banget deh perjalanan kita selama di sana gitu John. Berikutnya John, kita bicara soal bersyukur dan berdoa John. Jadi pertama kali gua menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, hal pertama yang gua lihat itu ada orang berbadan besar dengan full tato di badannya. Itu nangis John ceritanya. Jadi dia nangis dan dia bilang, gue lihat, ngapain nangis nih orang. Tapi ketika gue masuk masjid, bahkan gue masuk masjid aja gue keluar lagi. Jadi pas gue masuk, gue tanpa sadar gue pakai kaki kiri duluan. Wah kayaknya enakan pakai kaki kanan, terus gue nyebut assalamualaikum nih. Karena nih masjidnya Nabi nih, masjidnya Nabi Muhammad nih. Tempat di mana Nabi Muhammad itu dikuburkan. Bukan masjidnya ya, tapi area masjidnya, Masjid Nabawi. Masjid yang kata orang itu punya daya magis, daya panggil kepada umatnya gitu. Bener John, gue masuk itu asar ya, gue nangis sebenarnya. Nangis tuh karena gue ngelihat
buset dah. Gila nih masjid sih. Maksud gue di situ gue nangis karena saat ada dua hal sebenarnya. Yang pertama gue bersyukur. Gue lagi dicoba di dalam ekonomi, tapi gue bisa ada di sini, bisa ngobrol sama Tuhan, bisa ketemu Nabi Muhammad langsung. Itu yang bikin gue nangis sebenarnya. Jadi lebih kepada bersyukur sebenarnya. Dan gue melihat juga itu bagaimana gue menangis itu karena gue nggak tahu kenapa gue gitu. Maksud gue yang lebih baik banyak gitu, yang lebih pantas berangkat banyak gitu. Tapi kenapa Tuhan tuh ngundang gue gitu. Itu yang bikin nangis sebenarnya. Kenapa gue bisa dikasih kesempatan dengan beragam dosa yang ada, terus gue dikasih waktu untuk curhat di depan Masjid Nabawi. Itu sih yang bikin gue hancur. Ya sebagai manusia lu bersyukur dan lu merasa bersalah sama Tuhan lah. Apa yang udah kita berikan gitu sampai Allah bisa baik sama gua gitu, ngundang jadi tamunya gitu. Hal kedua yang buat gue sedih adalah gue teringat kita atau gue itu biasa aja sama Nabi Muhammad. Jadi kita cuman menyolawatkan Nabi Muhammad tuh di tahiyat awal dan tahiyat akhir aja. Sholawat juga sekenanya. Bahkan kalau di Indonesia gue banyak salah persepsi. Pengen mobil Cherokee gue sholawatin. Pengen rumah tingkat 2 gue sholawatin kan. Jadi sampai sana gue merasa bersalah, merasa berdosa gitu. Kalau memang Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna pilihan Allah yang dijadikan kekasihnya untuk menyebarkan kebaikan, mengajarkan umatnya untuk berbuat lebih baik. Disitulah gue nangis juga John, karena gue tidak pernah mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Bahkan gue memberi nama Muhammad di anak kedua gue hanya sekedar yang penting ada nama Muhammadnya. Tapi gue gak tahu esensinya siapa itu Nabi Muhammad. Sebesar apa beliau, sehebat apa, sewangi apa, seindah apa. Sampai di sana gue dibuka semuanya tentang bagaimana Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang dipilih Allah untuk menyebarkan agama Islam. Itulah yang bikin gue nangis. Gue gak tahu seberapa hebat Nabi Muhammad. Ketika gue lagi nanya gitu, ya Allah Nabi Muhammad siapa sih? Abis itu ada orang dengan ilmu agama yang sangat tinggi. Dia bercerita kepada gue di Masjid Nabawi tentang seberapa hebat Nabi Muhammad. Di situ gue nangis juga John. Ya Allah. Percuma gue sekolah di sekolah Islam dulu di Al-Azhar ya. Tapi gue gak tahu Nabi Muhammad itu siapa. Itulah rasa bersalah gue yang gak bisa gue maafin gitu loh. Tapi Allah maafin gue John, karena gue diundang ke situ untuk biar tahu siapa itu Nabi Muhammad. Jadi ketika gue sholat di Masjid Nabawi, ketika gue melihat simbol tulisan Nabi Muhammad, gak ada kata lain selain pujian dan juga rasa bersalah gue karena gue gak bisa, selama gue hidup di Indonesia gue biasa aja gitu sama dia gitu. Dan itu jadi penyesalan paling utama buat gue selama gue hidup John. Jadi gue mikir aja gitu. Ada anak buah gue yang jidatnya udah hitam, celananya udah cungkring, tapi dia belum diundang. Kenapa nggak dia duluan gitu? Kenapa gue gitu? Jadi keajaiban inilah yang bikin gue bersyukur gitu. Jadi rasa syukur gue yang nggak habis-habis itu ya. Dikasih kesehatan, lu dikasih kemampuan banyak hal gitu, dikasih kesempatan hidup gitu ya. Jadi luar biasa John. Sholat di Masjid Nabawi, mantap. Bahkan Allah itu ngundang gue John, dapat kesempatan beribadah dan bisa bercerita di makam Rasul. Jadi kalau kalian tahu di salah satu beberapa tempat yang 99% atau 100% doa lo akan dijabah itu adalah salah satunya adalah lo bisa beribadah di dekat area makam Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Raudah ya, namanya Raudah. Di mana untuk sholat di situ dibutuhkan perjuangan yang ekstra. Tapi kerajaan Arab Saudi kini bikin peraturan. Jadi semua bisa beribadah di sana, dibatasi hanya 5 menit dengan mendaftarkan diri di aplikasi lah. Dan gua bisa berdoa di situ. Dan
sampai Arab itu gue nggak pernah berpikir untuk minta hal-hal duniawi, John. Tapi gue diingatkan, mungkin Allah menitipkan pesan ke orang ini ke gue gitu. Pang, lu minta apa di Raudah gitu. Ya gue bersyukur aja sih pengennya gitu. Gue udah sampai Arab sama istri gue, itu udah hal paling luar biasa. Orang itu bilang, Pang, lu minta mobil yang lu suka lah. Lu minta punya Harley lagi lah, pasti dikabulin. Emang iya, boleh emang kita doa duniawi? Ya boleh lah. Bahkan gua juga punya doa, dia bilang supaya dia punya istri lagi. Dan istrinya itu bisa dihidupi secara baik, doanya gitu. Gue bilang, lu gila aja lu, di Raudah lu minta istri lagi. Oh berarti boleh kali ya? Ya udah gue minta nih ya. Jadi waktu itu gue cuma punya waktu 5 menit. Tapi gue rasa 3 menit gue udah diusir-usir. Udah diusir-usir sama tentara-tentara di sana, kan dijagain tentara, John. Tapi di situ semua doa gue terbacakan dengan baik. Berikut juga doa teman-teman gue dan keluarga gue yang nitip. Di situ gue bacain semua. Dalam kurun waktu sekitar 3 menit semua doa gue bisa utarakan lah. Tapi lebih banyak bersyukurnya karena di situ gue menangis melihat makam Nabi Muhammad sebenarnya. Jadi itu tempat yang paling keren banget ya, tempatnya tuh gila banget. Makamnya Nabi tuh gila banget. Itu tempat terkeren yang ada di dunia yang pernah gue kunjungin sebenarnya. Karena di situ lu bisa ngelihat orang menunjukkan cintanya ke Nabi Muhammad dengan tulus, yang nggak gue lakuin gitu. Yang orang tuh begitu mencintai Nabi Muhammad yang gue nggak lakuin gitu. Itulah rasa penyesalan gue gitu. Itu tempat terindah yang nggak akan gue lupa sih. Tapi ada di situ juga, di Raudah juga, doa gue paling keras salah satunya adalah gue ke Arab Saudi dibayarin orang. Gue pengen suatu saat gue juga harus bisa bayarin orang ke sini. Jadi tali kebaikan yang disebarkan dari malaikatnya yang bayarin Tehwina dan Uban sama Tehwina bayarin gue juga nanti harus bisa bayarin orang. Itu doa gue. Dan gue pengen dalam tahun ini juga gue balik lagi ke situ, ngajak keluarga besar gue, ngajak teman-teman semua yang bisa gue percaya gue ajak, gue bakalan ajak. Jadi di situ doanya paling ampuh, John. Ya, jadi gue pengen menyebarkan kebaikan yang gue rasakan ke orang lain, dan orang lain itu terus meneruskan rantai kebaikan ini, John. Jadi gue juga nggak dikasih kesempatan juga, John, bisa minta, bisa berdoa di depan multazam, John. Jadi multazam itu sebuah area yang katanya konon itu adalah tempat favorit Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beribadah di Ka'bah. Jadi di antara pintu Ka'bah dan juga di dekat sini Hajar Aswad lah. Itu juga satu dari sedikit tempat di mana doa lu bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga gue bisa dikasih keajaiban di tengah puluhan ribu orang yang berebut ke situ. Gue ke situ dengan sangat mudah, tanpa harus berantem, tanpa harus berdesak-desakan. Dan inilah yang gue anggap sebagai mukjizat juga atau keajaiban yang Allah berikan ke gue. Gue bisa berdoa di multazam, gue bisa mencium Hajar Aswad, ya kan? Gue bisa menunjukkan kecintaan gue sebagai muslim terhadap agama gue dengan cara menyium batu paling suci yang ada di muka bumi ini tanpa harus berjuang. Itu pun semua terjadi karena Uban. Jadi Uban itu karena dia orang baik, dia itu seperti dilindungi malaikat, John. Jadi dia ke Raudah paling lama beribadahnya. Dia ke Hajar Aswad itu bisa tiap sholat, dia bisa cium batu Hajar Aswad tiap sholat, dia bisa ke multazam tiap menit semau dia gitu. Itulah kebaikan manusia di hidupnya itu di sana dibalas, John. Jadi mungkin kebaikan Uban itu di sana dibalas, diberikan kemudahan. Bahkan Uban itu ngajak gua untuk nyium Hajar Aswad nggak pakai berjuang, John. Yang dia pesan cuma satu. Uban dan Tehwina pesan ke istri gua, ketika lo berusaha menuju ke multazam dan juga ke Hajar Aswad, jangan pernah lo zolim sama orang.
lo kasih ibu-ibu, lo kasih orang tua lansia dari berbagai negara, lo kasih peluang mereka untuk masuk duluan. Jangan pernah nyerobot antrian orang, jangan pernah lo zolimin orang dengan memanfaatkan badan lo yang besar, lo dorong-dorong orang, itu jangan. Gua nggak begitu, gua dengerin kata Uban dan kata Tewina, semua bener John. Lu masuk nggak pakai usaha lo, tiba-tiba depan lo udah multazam, disuruh doa lo di situ. Jadi pesannya itu bagus banget John, jangan pernah zolim sama orang. Jadi manfaatkanlah detik demi detik ketika lo berada di Saudi Arabia gitu, baik itu lo di Madinah atau di Mekah. Tidur itu bisa dimanapun lah, tapi lu ketika lo sampai Arab, lu cerita aja mau lo gitu, lu ngakuin aja segala dosa-dosa lu gitu, tuh manfaatkan semua waktunya. Gue juga baru tahu di sana gitu, gue baru tahu multazam itu apa, gue baru tahu Hajar Aswad itu apa, gue baru tahu Raudah itu apa ya karena Allah kasih gue pengetahuan detik-detik akhir gitu. Dan Allah kasih kekuatan gue untuk melangkah tiap sholat zuhur tiap sholat tahajud dan subuh ke masjid yang tidak pernah gue lakukan selama gue hidup di Indonesia gitu. Nggak tahu tuh kekuatan dari mana ya. Bisa bangun jam berapa tahajud berapa Cang? Jam berapa? Jam 2 lo bayangin. Padahal lo baru tidur tuh sekitar jam 11, jam 12, jam 1 kan gue malam main game mulu. Bisa bangun tiap malam sholat tahajud. Abis sholat tahajud lo udah ngantuk banget ya. Lu jangan balik ke hotel, lanjutin sholat subuh. Setelah sholat subuh tuh ada sholat apa lagi tuh Cang namanya Cang? Sholat tasbih, sholat fajar. Habis sholat fajar lu baca Al-Quran lagi, lu lanjut lagi sholat duha. Habis sholat duha lu lanjut lagi sholat zuhur. Habis sholat zuhur lu lanjut lagi sholat asar. Habis sholat asar maghrib, isya dan seterusnya begitu siklus kehidupan. Jadi lu manfaatin semua waktu lu ketika lu dapat kesempatan diundang jadi tamunya Allah gitu. Jadi itu wah luar biasa John. Jadi detik demi detik itu lu harus manfaatkan dan lu harus bersyukur. Ingat ya John ya, gue bisa menangis di depan Ka'bah itu karena itu tadi yang gue bilang. Lu berpuluh-puluh tahun lu sholat ngadep ke Ka'bah. Sekarang lu sholat depan Ka'bah John. Depan lu tuh ada kayak bangunan kotak. Dimana itu diyakini sebagai pusat dunia. Sebuah bangunan yang dibangun oleh Nabi Adam atau juga bisa ada juga yang bilang itu dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi pusat atau magnet bagi jutaan umat muslim yang ada di seluruh dunia sholatnya madep situ. Jadi Masjidil Haram itu masjidnya muter, lo kiblatnya semua ke situ dan itu keren banget dengan berbagai mukjizat dari Allah ya. Arab Saudi yang panasnya kayak setengah neraka itu ubin masjid bisa adem Jon. Ubin masjid bisa dingin, ubin masjid yang diinjak oleh jutaan orang yang beribadah ya kan, yang kakinya dekil, busuk, bau, tetep lu cium wanginya enak John. Jadi balik lagi nih ya, back in the days before gue berangkat gitu. Kita tuh bisa dibilang nih sekarang nih kalau kata Jose Mourinho, kita tuh udah park the bus, udah bertahan aja lo. Yang penting lu anak istri lu bisa makan, terus lu bisa bertahan hidup gitu tanpa harus bisa bermewah-mewahan lagi sampai cobaan ini diangkat. Waktu itu gue minta tolong Encang itu untuk nukerin duit 1.500.000 kalau nggak salah Encang ya. Apa sejuta Encang ya? Sejuta untuk ditukarkan menjadi real. Berarti kan cuma sedikit John ya. Tapi lu percaya nggak? Gue balik di Arab itu, gue malah bawa duit 4 juta lebih. Nggak tahu dari mana. Gue bawa duit 1 juta ya. Gue pulang bawa duit 4 juta John. Plus di sana itu gue makan selalu makan enak. Bukan dari travel, bukan dari hotel. Gue makan gak tahu dari mana gue dapet makanan enak mulu. Jadi gue tuh seneng makanan barat ya, makanan luar maksudnya. Jadi gue kalau keluar negeri tuh gak pernah mau makan makanan Indonesia. Karena menurut gue ngapain lu udah selama lu hidup makan makanan Indonesia, lu keluar negeri makan Indonesia lagi. Sampai sana gue dapet makanan kebab, makanan Arab tuh yang enak-enak. Gue gak pernah bayar John. Ada aja makanan ya. Zam-zam, korma yang gak pernah gue beli, gue dapet banyak banget, nggak tahu dari mana. Jadi kalau kalian masih takut beribadah karena nggak punya uang, just trust me, because saya sudah membuktikan kalau
lu udah diundang sama Allah, Allah juga udah pasti akan jamin lu dengan cara apapun ya. Lu ketemu malaikat-malaikat baik seperti kalau gua ketemu Tewina atau Uban, atau di sana gua nih, jadi Gas John itu punya klien namanya Balda. Balda itu merupakan travel haji dan umroh. Sampai sana hidup gua tuh diurusin sama Balda. Lu bayangin John, semua doa-doa gua yang ngajarin dia, ya kan, semua yang ngasih gue makan mereka. Jadi kebaikan itu dari mana aja John. Dan yang terpenting lo harus baik sama temen lo John. Jadi ketika lo umroh, teman-teman lo tahu, teman-teman tuh semua pasti pada nitip doa, lo doain. Dan buat teman-teman juga, ketika kalian tahu teman kalian sedang umroh, lo DM, lo WhatsApp, Om, Tante, Bro, John, gue nitip doa dong supaya gue segera diundang juga. Semakin lo banyak kayak gitu, Allah akan semakin tahu lo tuh punya niat gitu. Karena gue juga melakukan itu. Gue selalu DM orang atau WhatsApp orang yang orang itu lagi di Arab, Om doain ya gue nyusul gitu. Dan itu dijabah John. Jadi gue sangat senang gitu ketika mendoakan. Ada ratusan di Instagramnya gue dan ada juga ratusan di WhatsAppnya gue yang minta untuk doain supaya dia diundang Allah juga. Gua doain semua. Semoga kita semua yang nonton ini semua dapat terinspirasi bisa segera menuju Saudi Arabia, karena bagaimanapun juga Arab itu adalah tempat suci yang ngangenin, yang pengen bikin lo balik lagi dan balik lagi, dan doakan orang-orang sekitar lo untuk bisa segera ke tanah suci beserta orang yang mereka cintai. Dan itu aja sih John. Jadi mungkin sharing gua di episode kali ini udah cukup panjang ya. Jadi semoga intinya sebenarnya gue bikin video ini sebenarnya lebih kepada memotivasi buat kita semua, penonton semua, untuk percaya kalau udah ada niat diundang ke tanah suci, lo doa dan minta terus. Dan gue udah beberkan panjang lebar bagaimana keajaiban yang bisa ngebawa gue dan istri gue ke Saudi Arabia dengan beragam keajaiban yang luar biasa gitu John. Dan juga gue berpesan untuk memaksimalkan waktu muda kita John. Jadi kita pergi haji atau umroh tuh gak usah nunggu tua. Karena selain kita harus bisa mengoptimalkan masa muda kita, masa produktivitas kita, juga ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang memerlukan fisik yang cukup prima John. Jadi kalau kita punya rezeki di saat muda, ya lu haji atau umroh duluan dah. Kalau enggak lu udah tua, udah capek ya, di sana tuh bener-bener capek banget. Jadi semoga ini bisa memberi wawasan kalian lah, kalau bahwasannya umroh dan haji itu adalah sebuah peraturan dari Allah yang harus dijalankan semua umat muslim, dan udah dijamin indah John. Indah, lo sholat di Masjid Nabawi, sholat tahajud ya, lo denger suara burung, ada angin dingin entah dari mana padahal tuh negara panas gitu. Jadi seru banget. Jadi semoga dengan video ini membawa kalian kebaikan ya, dan kalian bisa segera menyusul ke tanah suci untuk beribadah dengan kumpulan doa-doa yang sudah kalian siapkan di otak kalian masing-masing. Jadi Bang Joni izin pamit ya, semoga kalian semua mendapat faedah dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Assalamualaikum Joni.